Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing satu topik atau bisa dibilang pengalaman ya. Jadi bagaimana selama beberapa tahun ini saya berkarir sebagai seorang dosen terkait dengan proses belajar dan mengajar ya, jadi proses belajar bersama mahasiswa, intinya begitu ya. Nah, sebelumnya saya akan flashback beberapa masa terakhir, tahun terakhir ya. Tahun 2019 itu saya sempat mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pendidikan jarak jauh. Jadi dari event ini saya menangkap bahwa pemerintah sudah melihat fenomena terkait dengan pendidikan jarak jauh ini tidak bisa ditunda lebih lama lagi ya. Itu yang saya tangkap secara umum dari event tersebut. Walaupun mungkin tidak semua pihak bisa maksimal menerima rencana-rencana seperti itu ya. Karena banyak sekali alasan, termasuk salah satu yang paling sering adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Oke, nggak masalah ya, kita kembali lagi. Jadi itu adalah fenomena event yang saya pernah ikuti terkait pendidikan jarak jauh. Nah, saya akan sampaikan beberapa slide di sini yang disampaikan oleh Pak Uwes ya. Dari waktu itu beliau menyampaikan beberapa topik dan menurut saya topik itu sangat penting ya. Maka saya akan sharingkan kembali di sini. Slide-nya itu pendidikan jarak jauh dalam 3 slide judulnya ya. Jadi secara umum pendidikan itu disampaikan di slide yang pertama ini ada yang disebut dengan synchronous learning dan asynchronous learning ya. Jadi ini satu konsep yang harus kita pahami bersama, yaitu mengenai synchronous learning dan asynchronous learning. Saya pikir secara umum kita pernah mendengar ya, synchronous artinya kita belajar bersama pada waktu yang sama mungkin ya, dan mungkin juga pada tempat yang sama. Atau asynchronous learning. Nah, asynchronous learning ini berarti ada komponen-komponen belajar di situ yang tidak bersamaan, misalnya tempat yang berbeda atau waktu yang berbeda. Secara umum seperti itu. Jadi ini ada yang lebih spesifik yang disebut dengan sinkron dan asinkron, yaitu langsung, maya, mandiri, dan kolaboratif. Ini slide-nya disampaikan oleh Pak Uwes juga waktu itu ya. Nah, bisa kita lihat sendiri, ada beberapa. Saya tidak akan spesifik di sini sebenarnya, tapi secara umum saya ingin menunjukkan bagaimana sih praktis yang saya sudah coba kembangkan selama 13 tahun kurang lebih saya berkarir sebagai dosen ya, terkait dengan sinkron dan asinkron. Jadi pada tahun 2018 itu pemerintah ada mengeluarkan sebuah peraturan menteri yang terkait ada mencakup mengenai pembelajaran jarak jauh ya, pendidikan jarak jauh maupun belajar jarak jauh. Nah, ini ada sekilas, mungkin kalau mau detail bisa dilihat sendiri isi dari peraturannya. Intinya ya juga membahas atau mulai mengatur terkait dengan proses belajar jarak jauh. Dan ini adalah pedoman penyusunan kurikulum terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh era menterinya Mas Menteri Nadiem ya. Dan saya lihat hubungannya memang masih sangat erat terkait dengan proses belajar baik sinkron dan asinkronus tadi. Di sini ada beberapa ketentuan. Jadi sebenarnya video ini akan saya gunakan sebagai materi untuk sebagai pengantar ya, materi untuk kegiatan besok siang saya akan ada acara sharing bersama di kampus dengan kawan-kawan dosen ya. Nah, mungkin pertanyaan dasar yang saya akan juga ajukan adalah, sebenarnya pendidikan atau proses belajar itu bagi seorang anak ataupun manusia itu sebenarnya hak atau kewajiban bagi seorang anak ataupun manusia. Ini menurut saya harus kita pahami bersama ya. Dan mungkin diantara kita memiliki persepsi yang berbeda ya, hak atau kewajiban bagi seorang anak ataupun manusia. Karena terus terang berdasarkan pengalaman saya 13 tahun terakhir, persepsi kita mengenai ini akan berdampak banyak bagi proses yang kita akan lakukan dalam belajar mengajar dengan mahasiswa tersebut. Nah, jika kita menganggap proses belajar bagi anak atau manusia ini adalah hak, maka kita
akan menerapkan pola yang mungkin sangat berbeda kalau kita punya persepsi bahwa proses belajar bagi anak ataupun seorang manusia ini adalah kewajiban. Boleh dirasakan sendiri ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya, kalau menurut saya bagaimana? Ya, masing-masing orang punya persepsi. Saya tidak akan bahas di video ini juga, karena video ini mungkin akan ditonton dulu oleh kawan-kawan dosen yang akan mengikuti kegiatan besok. Jadi besok saya akan bagikan survei kecil untuk melihat data ini ya, hak atau kewajiban. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah satu slide saya. Ya, saya merangkum refleksi 10 tahun lebih belajar bersama mahasiswa. Jadi beberapa poin penting yang saya refleksikan ya, saya sampaikan di slide ini, yang juga akan menjadi materi yang menurut saya materi utama dalam sesi kali ini ya. Yang pertama adalah saya ingin saat proses belajar itu mahasiswa bisa merasakan suasana real yang mungkin terjadi di lapangan. Jadi mulai dari saya menyiapkan materi belajar, saya menyiapkan metode saya mengajar, itu saya sudah membayangkan bahwa mahasiswa harus bisa merasakan suasana real di lapangan kalau menghadapi kasus atau masalah yang terkait dengan topik yang saya berikan ini, mata kuliah yang saya berikan ini. Ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa belajar kapan saja, di mana saja. Ini juga selalu menjadi acuan saya. Bahkan ya seperti saya bilang, 10 tahun plus ya saya belajar bersama mahasiswa. Ini poin yang kedua ini, mahasiswa bisa belajar kapan saja, di mana saja, ini selalu menjadi salah satu landasan saya dalam menyiapkan materi dan metode belajar. Kemudian yang ketiga, dalam proses belajar juga atau topik tertentu, mahasiswa harus belajar efisiensi dan efektivitas waktu. Mereka harus memahami bagaimana efisiensi dan efektivitas waktu. Karena salah satu sumber daya di dunia ini ya, kalau kita bilang sangat tak terbatas juga terbatas. Kalau dibilang terbatas juga bisa dibilang tak terbatas. Jadi sumber daya waktu ini menjadi satu hal yang sangat menarik untuk kita fokuskan dalam pengembangan SDM ya. Dan yang keempat adalah dalam proses belajar itu juga saya ingin mahasiswa mengalami ya proses pengembangan berkolaborasi. Jadi ini mungkin beberapa poin utama yang selalu saya pertimbangkan dalam saya menyiapkan materi dan metode belajar 10 tahun lebih ini. Saya akan tunjukkan contoh-contoh yang sudah saya terapkan ya. Ya tentu tidak semua kita perlu mengikuti persis contoh ini, tapi yang paling penting adalah ide di balik contoh ini. Karena terus terang contoh saya ini banyak melibatkan kapasitas teknologi ya, penggunaan teknologi. Ya, saya pribadi merasakan bahwa teknologi tidak akan pernah bisa dilepaskan dari proses belajar. Ya, apalagi kita lihat kondisi seperti saat ini ya, pandemi saat ini. Seperti saya bilang, saat 2018 itu ada peraturan menteri yang mengatur proses belajar jarak jauh itu masih sangat dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu, hingga pada tahun 2020 menteri mewajibkan malah untuk belajar jarak jauh ya, khususnya di daerah-daerah yang tingkat penyebaran virus sangat tinggi. Hal-hal seperti ini menyebabkan memang teknologi tidak akan bisa kita lepaskan dari proses belajar. Nah, contoh yang pertama, contoh nol ya, saya sebut contoh nol karena ini menjadi basic. Sejak 2008 saya menjadi seorang staf pengajar di perguruan tinggi. Prinsip utama saya adalah saya harus menyediakan materi terupdate bagi mahasiswa. Itu selalu saya pegang dari dulu ya, materi terupdate. Jadi saya selalu berusaha menggunakan buku-buku yang terbaru. Ya, ini preview saya disebut contoh nol ya, karena mungkin tidak terlalu terkait erat dengan topik kita hari ini. Nah, contoh satu di sini adalah saya mengampu mata kuliah manajemen investasi dan analisis saham. Tahun 2013 saya sudah mengembangkan sebuah sistem yang namanya Beken, Bursa Efek Kelompok. Ini adalah nama kampus saya. Jadi sebenarnya saya ingin membuat mahasiswa bisa merasakan langsung bagaimana mereka berinvestasi saham dan bertransaksi saham.
Jadi sistem ini saya kembangkan untuk dua mata kuliah tersebut, ya, ini Beken 01 dan pada periode berikutnya saya juga membangun Beken versi 02 ya. Dan ini gunanya adalah untuk mahasiswa bertransaksi saham di sini. Cukup seru ya, saya lihat antusias mereka. Zaman itu kita belum ada penggunaan internet, jadi ini menggunakan server. Jadi kalau saya tidak salah ingat, laptop saya jadikan server, mahasiswa menyambung ke wifi yang saya sediakan ya. Dengan waktu itu ada yang disebut dengan apa ya, wifi. Jadi saya sambungkan laptop saya ini ke sebuah wifi dan mereka nyambung ke pemancar wifi tersebut. Ya seperti itu. Jadi pelaksanaan trading pun dilaksanakan pada masa kuliah, jadwal kuliah ya. Tapi mereka merasakan bagaimana jual dan beli saham. Dan cukup tegang ya sebenarnya kalau kita lihat waktu itu ya, cukup seru. Ini website yang sangat sederhana. Kemudian contoh kedua, saya membangun game online untuk manajemen operasi. Nah, di sini ada hal yang spesifik adalah kompetisi efektivitas pada waktu. Karena waktu ini di dalam proses manajemen operasi itu sangat penting ya, bagaimana kita memantau perjalanan proyek ya. Jadi game ini intinya adalah kasus-kasus di manajemen operasi di mana mereka menyelesaikan kasus-kasus yang ini template-nya masih sama waktu itu dengan Beken ya. Mereka menyelesaikan kasus-kasus tetapi dalam timing ya, setiap timing waktu kasus atau kasus yang diselesaikan lebih awal maka mahasiswa bisa mendapatkan poin yang lebih tinggi. Itu contohnya ya, kasus-kasus di sini adalah terkait dengan manajemen operasi. Kemudian contoh ketiga, kasus MSDM dan perilaku organisasi. Saya fokuskan di sini juga ada kolaborasi tim seperti saya bilang tadi ya, mahasiswa merasakan kolaborasi tim ya. Nama gamenya The Managers. Ya, jadi ini sama ya, ini mereka membangun tim. Ada beberapa kalau saya tidak salah. Nah, ini juga salah satunya, ini generasi berikutnya yang disebut dengan Guardians of the Galaxy. Ini game ini memang saya memberi nama yang mirip-mirip dengan film-film yang sedang trending ya. Dan di sini mahasiswa merasakan bagaimana membangun tim ya, menyelesaikan kasus-kasus terkait SDM dan perilaku organisasi ya, karena itu dua mata kuliah tersebut. Kemudian mereka juga memperkuat timnya masing-masing ya. Ini salah satu game yang masih saya kembangkan sampai saat ini. Nanti kita lihat contohnya. Nah, contoh 4 tahun 2019 saya juga ada menerapkan game terkait dengan kasus statistik. Ya, di sini saya ingin mengarahkan belajar kapan saja, di mana saja, strategi dan kolaborasi tim dan efektivitas efisiensi waktu. Jadi sini saya menggabungkan komponen-komponen yang cukup kompleks sebenarnya di dalam game ini ya. Nah, ini tampilannya untuk angkatan 2019 waktu itu ya, dan cukup seru ya. Cukup tegang kalau kita perhatikan, poinnya di sini juga sangat dekat ya antara tiga tim yang terbangun ini, dan mereka menyelesaikan kasus-kasus statistik waktu itu ya. Ini kasus statistik dengan data yang ada ya, jadi mereka langsung merasakan mengolah data dan berkompetisi karena waktu juga, karena dan kekuatan tim juga mereka perhitungkan. Contoh kelima 2020 ini semester lalu ya, terkait dengan pengantar bisnis dan manajemen. Ini saya terapkan di beberapa kelas ya, pengantar bisnis dan manajemen. Di sini kita fokuskan ke strategi dan kolaborasi tim ya. Karena ini topiknya terkait dengan konsep-konsep dasar ya dalam pengantar manajemen dan bisnis. Ini tampilannya. Ini sebenarnya juga konsepnya turunan dari Guardian of the Galaxy tadi ya, tapi ini sudah menggunakan tampilan website yang lebih ramah mungkin ya, lebih detail. Di sini tim ada 5 tim, kemudian ini beberapa role-nya mereka itu bisa dilihat ya, cukup kompleks sebenarnya sehingga menuntut mahasiswa itu untuk lebih strategis dalam berpikir dan bagaimana membangun strategi dan timnya supaya bisa kuat ya. Ini di mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Oke. Nah, dan ini juga contoh 6, saya sebutkan contoh 6 karena di sini adalah penerapan di kampus kami di UVerse yang menggunakan e-learning. Konsepnya adalah belajar kapan saja, di mana saja. Jadi saya memberikan semua materi ya tersedia secara lengkap di e-learning UVerse ya. Dan di situ
kami memasukkan semua materi saya yang ada di video di YouTube untuk mahasiswa bisa melihat terlebih dahulu. Ya, mereka bisa melihat terlebih dahulu materi-materi kita dan menyiapkan diskusi yang akan kita lakukan secara daring. Ya, intinya adalah bagaimana mereka bisa belajar kapan saja di mana saja. Ini yang menurut dugaan saya di masa depan akan semakin sering terjadi, menuntut mahasiswa untuk lebih mandiri dalam belajar. Ya, dan beberapa aplikasi yang penerapan yang sudah kami coba lakukan juga adalah bagaimana proses belajar yang langsung praktek di lapangan. Ada beberapa mata kuliah kita pernah lakukan juga. Ya, kemudian proses belajar yang menghasilkan publikasi ilmiah. Dan haki maupun paten ini adalah juga satu proses belajar yang kita bisa mulai terapkan ya untuk proses belajar di masa depan. Ya, saya pikir ini sharing singkat terkait refleksi 10 tahun plus saya belajar bersama mahasiswa. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.